Ya. Pak Jadi Arianto, intinya pada Pak Hakim yang akan menentukan. baik, Pak Aryo, dengan terungkapnya kasus ini ke permukaan hingga menyeret seorang mantan Kapolda, apakah penyisihan barang bukti narkotika dengan menggantinya dengan tawas ini merupakan hal yang lumrah atau seringkali terjadi dalam kasus pengungkapan narkotika di dalam tubuh kepolisian? Eh, Bukan lumrah ya. Penyisihan itu kan memang di dalam hukum pun, di dalam undang-undang pun kemarin ketika di boleh kan itu. Jadi kalau penyitaan itu penyisihan pasti ya untuk pembuktian di persidangan. Itu kemudian untuk bahan penelitian. Dan kemudian kalau dipakai untuk kontrol delivery atau ya kontrol delivery itu artinya dijual kepada yang lain untuk menjebak gitu. Itu ada ketentuannya yang sangat rigid gitu ya. Kalau ketentuan yang sangat rigid itu ditaati, itu enggak salah itu. Jumlahnya sekarang kan dibatasin ya. Dan kemudian harus pakai surat perintah dan sebagainya. Tapi masalahnya kan ini kan seperti ini. Di lapangan itu kadang-kadang banyak sekali yang dilakukan ya gitu karena wah ribet gitu, benar langsung perintahkan aja gitu. Itu kalau yang ideal ya. Tetapi kan polisi kan ya tidak semuanya ideal ya. Ada yang polisi baik, ada yang polisi nggak baik gitu ya. Sehingga disinilah letak daripada peluang-peluang untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Jadi polisi ini memang sangat banyak diwarnai dilingkungi dengan tugas-tugas di mana lingkup diskresinya sangat luas sehingga sangat tak mudah sekali untuk terpancing untuk melakukan tindakan yang menyalahgunakan wewenang. Termasuk juga penyisihan bahan bukti narkoba ini. Karena sangat mudah gitu ya, sulit dikontrol dan nilainya besar sekali gitu. Beda kalau dengan barang bukti yang lainnya itu ya, atau kecuali kalau uang ya untuk PPPU ini. Kalau narkoba ini memang di lapangan itu sangat memungkinkan untuk orang polisi ataupun petugas lain berbuat curang gitu. Jadi ini bukan lumrah ya, tapi mungkin banyak terjadi ya gitu. Tapi ini salah satunya yang terungkap gitu. Ya, mungkin di lapangan sana banyak terjadi, tapi kita nggak bisa membuktikan berapa banyaknya yang terjadi itu. Tetapi ini secara teoritis ya, yang penyisihan di dalam memang setiap undang-undang ya, itu pasti ada peluangnya lah, di mana peluang itu bisa dimanfaatkan untuk berbuat kecurangan atau penyimpangan. Undang-undang apapun itu bisa diterobos. Nah kalau untuk narkoba ini sangat menjanjikan sekali dan kemudian membuktikannya juga enggak sulit gitu kan. Ya, sehingga akhirnya praktek-praktek yang seperti ini mungkin pasti terus terjadi kalau pengawasannya tidak diperketat gitu ya. Pengawasan hukum sudah ketat, tapi pengawasan di lapangan ini yang agak sulit ya karena rumit ya. Saya dulu pernah jadi direktur narkoba itu untuk mengawasi anggota yang di lapangan itu sulit sekali gitu. Untuk apakah anggota ini jujur apa tidak. Tapi contoh itu kan Pak Teddy kan juga mencurigai Kapolresnya ini tangkapan segini cuma dilaporkan segini. Itu contoh ya bahwa di dalam di dalam dunia penindakan narkoba itu banyak sekali liku-liku yang banyak disimpangkan gitu. Makanya itu kalau tidak ketat sekali ya itu pasti akan terjadi. Baik, Pak Arianto, kalau kita lihat dari latar belakang dari seorang Irjen Pol Teddy Minahasa yang memiliki jabatan juga karir yang moncer, sama seperti kasusnya Ferdy Sambo sebelumnya. Beliau memiliki jejak karir yang luar biasa, lantas justru menyalahgunakan wewenangnya. Bagaimana sanksi yang tegas yang akan diberikan Polri terhadap para pejabat tinggi Polri yang salah menggunakan wewenang dan akhirnya mengorbankan banyak anggotanya di lapangan? Ya ini sebetulnya merupakan suatu ujian ya untuk Polri ya, untuk introspeksi gitu ya. Bahwa ternyata pembinaan karir ataupun profesionalitas di lingkungan Polri selama ini dianggap ya kurang berhasil ya, karena yang kalau bahasa Jawanya tuh ngatasi orang yang pilihan ya, orang-orang ini dianggap sangat berpotensi, sangat berprestasi, potensial, lihat karirnya bagus gitu, tapi ternyata sudah sampai puncak kayak gitu loh. Kalau cerminan daripada mentalitasnya seperti itu gitu kan, itu di mana letak kekeliruannya itu mesti ini dicek kembali nih, jangan sampai nanti kemudian
jangan-jangan yang perwira tinggi yang lain juga demikian kan gitu kan. Karena sekarang udah ada 2 gitu. Padahal ini 2 ini dalam track record-nya menurut saya sih bagus semua ini ya. Kita juga kaget itu yang di antara pilihan-pilihan yang baik kok kayak gitu. Nah, bagaimana yang tidak termasuk pilihan yang baik kan gitu kan. Nah, selama ini mungkin ya masih terselubung karena tidak sekuat. Nah, oke lah. Itu harus disadari oleh polisi ya. Bahwa itulah keadaan polisi. Makanya sekarang ini harus lihat kembali bagaimana cara membersihkan. Nah, Bapak Kapolri kan pakai istilah kita bagaimana membuat emas itu menjadi 24 karat kan. Intinya kan ingin membersihkan, memperbaiki yang selama ini yang sudah agak luntur-luntur itu supaya diperbaiki kembali gitu. Tapi ini suatu tantangan yang tidak bisa dijawab dengan hanya slogan, hanya janji, kemudian harus dibuktikan di lapangan dan kemudian penindakan tegas itu harus instan. Ya, saya contoh seperti Bu Sri Mulyani itulah, gitu kayak gitu kan. Itu tahu anggotanya begini langsung tek gitu dibuktikan walaupun ternyata ya itu tindakan itu kan tidak cukup. Ternyata masih banyak lagi yang terungkap. Itulah kondisinya sama lah. Saya kira kondisi yang seperti kayak gini tidak hanya terjadi di polisi saja, di lingkungan yang lain juga banyak itu yang terjadi kayak gitu. Hanya sekarang di dunia medsos yang semakin ganas ini, maka sangat mudah sekali tertuak. Makanya saya pikir ini kondisi yang kayak gini ini mestinya diadakan introspeksi semua instansi ya, di mana instansi itu sangat banyak peluang-peluang untuk melakukan tindakan-tindakan yang dalam tanda petik koruptif gitu ya. Itu mestinya berpikir kembali lah bagaimana cara untuk mengamati anggotanya itu. Jadi jangan percaya bahwa ini semuanya di bawah itu running well gitu ya. Kalau sudah diomongkan gini pasti kemudian akan berjalan. Kalau sudah diancam dengan hukuman pasti pada takut. Tapi kalau tidak dipraktekkan dengan tindakan yang tegas, ya itu pasti penyelewengan yang di lapangan masih akan terus terjadi. Gitu. Pak Haryanto jadi sebagai intinya adalah ini ya. Ini menjadi titik tolak untuk semua instansi saja, bukan hanya polisi saja. Yang rawan dengan praktek korupsi itu harus benar. Semua ini diperbaiki kembali sistem pengawasannya, baik pengawasan internal maupun eksternal. Kalau saya pribadi, kalau khusus untuk polisi ya, pengawasan internal itu tidak akan cukup untuk bisa membuat bagus polisi. Tapi harus ditambah dengan pengawasan yang eksternal. Sekarang ini pengawasan eksternal, masyarakat makin kuat dengan ada medsos itu. Tetapi instansi lain yang berwenang untuk menindak kecurangan polisi sampai sekarang kan belum ada. Contohnya Kompolnas itu hanya bisa menampung keluhan dari masyarakat, tapi tidak bisa mengkoreksi kalau ada anggota polisi yang kurang baik gitu. Paling hanya menyalahkan pada lingkungan polisi sendiri. Nah, kalau di negara lain sudah ada itu lembaga itu yang langsung melakukan investigasi kepada tindakan-tindakan yang menyeleweng dilakukan oleh aparat penegak hukum gitu ya, sehingga tidak gampang itu, tidak gampang terjadi dan kemudian tidak pernah tertindak oleh ini. Akibatnya seperti ini, sudah sampai tingkat tinggi baru ketahuan bahwa kebiasaan untuk, saya kira ya ini pelanggaran hukum yang sampai terjadi ini kan bukan hanya terjadi sekarang ini, pasti sebelumnya sudah mungkin sudah pernah terjadi gitu. Ini merupakan ulangan yang keberapa kali kan. Dan yang lain-lain juga mungkin banyak juga yang berpraktek gitu. Makanya kita harus menyadari ya, kondisi seperti ini harus diperbaiki secara serius gitu. Dengan pengawasan internal yang kuat dan efektif maupun ditambah dengan pengawasan eksternal yang kuat dan efektif. Termasuk juga pengawasan hukum. Saya lihat ya, di dalam KUHP itu ya, pengawasan hukumnya kan nggak jelas sekali itu. Bagaimana kalau polisi itu menjadi penyidik, kemudian menyidik hasil penyidikannya. Kan nggak bisa dicek gitu. Apakah penyidik itu sudah jujur apa tidak. Karena kan hasil penyidikan kan nggak boleh diekspos. Hanya disampaikan ke jaksa. Jaksa langsung terima apa adanya. Gitu. Padahal kadang-kadang ya penyidikan itu yang dikirim ke kejaksaan tidak pure. Ada yang dimanipulasi. Dan ini yang dimanipulasi ini nggak bisa dikontrol. Karena apa? Pengacara pun kan nggak bisa ngontrol bagaimana hasil penyidikan polisi itu. Di KUHP hanya menunjukkan kontrol pada penyidik itu hanya cuma pakai lembaga pra-peradilan. Pra-peradilan itu kalau salah tangkap kemudian bisa diusut sehingga nanti di pra-peradilan batal, tapi nanti sudah diulangi lagi dengan melengkapi yang kurang-kurang. Nah, sementara ini kalau kontrol untuk kejujuran polisi di dalam melakukan penyidikan, termasuk juga di dalam penuntutan,
Termasuk juga para hakim pada waktu menjatuhkan itu kan hampir tidak ada. Kecuali cuma membuktikan badan-badan pengawas. Jaksa misalkan komisi kejaksaan, hakim ada hakim pengawas, polisi ada Kompolnas. Sayangnya Kompolnasnya sendiri tidak punya kewenangan untuk mengontrol perilaku polisi yang negatif gitu. Akibatnya apa? Ya polisi merasa tidak ada yang mengendalikan gitu. Sekarang dari menyimpang kayak gini susah karena Pak Kapolri sendiri internal nggak akan mampu itu untuk mengontrol bawahannya itu kalau dengan sistem seperti ini. Apalagi sekarang kan dunia medsos kuat, penyimpangan itu gampang sekali diketahui oleh lawan, orang luar, tetapi hanya bisa teriak-teriak begitu saja, tidak bisa ikut memperbaiki. Gitu. Baik. Saya kira itu kondisi itu ya. Ya. Ini contoh daripada sampai perwira tinggi kok terlibat dalam seperti ini. Gitu. Mungkin solusinya ya itu lagi. Polisi harus bebenah dengan kekuatan dengan semangat yang tinggi untuk memperbaiki diri, kemudian kontrolnya yang kuat internal maupun ditambah kontrol eksternal yang kuat untuk area. Bersama-sama kita memperbaiki polisi. Polisi nggak akan baik ya dengan diperbaiki oleh polisi sendiri tanpa dibantu oleh kontrol daripada masyarakat maupun pemerintah dan yang faktor-faktor pengawas lainnya yang ada di luar polisi. Saya kira itu mungkin ya mudah-mudahan ya ke depan ini betul-betul akan terjadi perbaikan. Jangan kita tiap hari kok teman ini lagi semua menimbulkan aib terus, tapi kok kelihatannya tidak ada usaha perbaikan.